Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari PGMI 3 semester 6 dengan NIM 0306212170 akan mereview materi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, yang dimana kelompok 4 itu dengan judul Staffing dalam Administrasi Pendidikan. Nah, yang pertama itu kita perlu mengetahui apa sih staffing itu. Nah, staffing merupakan proses pengaturan staf yang teratur dan sistematis berdasarkan rasional yang diterapkan untuk menentukan jumlah personil suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Nah, staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Nah, staffing juga merupakan fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja pengembangan dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. Nah, staffing meliputi penyaringan, interview, pengangkatan, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, promosi, mutasi, dan perluasan pekerjaan. Sama halnya dengan fungsi administrasi pendidikan, staffing merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Fungsi kepegawaian ini sudah dijalankan sejak penyusunan, perencanaan, dan pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian telah difikirkan dan diusahakan agar personil yang menduduki jabatan tertentu di dalam struktur organisasi itu dipilih dan diangkat orang-orang yang memiliki kecakapan dan kesanggupan yang sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Nah, selanjutnya itu ada prinsip staffing. Nah, dalam staffing memiliki prinsip utama yaitu the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Dengan demikian, maka pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam unit kerja tersebut dilakukan oleh orang yang tepat dan tercapai hasil pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi staffing. Nah, yang pertama itu mewujudkan sinergi pegawai sesuai dengan seluruh tugas dan kewajiban. Lalu yang kedua, tercapainya mekanisme kerja yang kolaboratif, efektif, dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan pekerja dengan pengetahuan khusus untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Lalu yang keempat, mendorong pegawai untuk mencapai efisiensi dan hasil maksimal bagi organisasi. Selanjutnya itu ada tahapan dalam staffing. Yang pertama, persiapan. Lalu yang kedua itu perencanaan, dan ketiga penempatan, dan keempat pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan mereview materi dari kelompok 5 dengan judul Kepemimpinan dalam Administrasi Pendidikan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang dalam proses pencapaian tujuan. Pemimpin akan memberikan pengaruh meliputi nilai yang ingin dicapai, arah yang menuntun masa depan, dan cara yang memberikan petunjuk bagaimana tugas-tugas dapat diselesaikan. Selain itu, pemimpin juga diartikan sebagai kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap sehingga mereka menjadi konform dengan keinginan pemimpin. Adapun gaya kepemimpinan yaitu ada 4. Yang pertama itu otoriter. Otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak. Pemimpin menjadi penguasa absolut yang selalu mendikte anggota untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya.
Ia tidak senang di debat, tidak suka meminta pendapat anggota. Yang ia sukai adalah anggota melaksanakan tugas-tugas berdasarkan perintahnya secara patuh tanpa banyak protes. Lalu yang kedua itu pseudo-demokratis, adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada penciptaan situasi yang memberi kesan demokratis. Padahal pemimpin sangat pandai menggiring pikiran atau ide anggota untuk mengikuti kehendaknya. Lalu yang ketiga itu ada laissez-faire, adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan kemampuan memimpin karena ia membiarkan organisasi dan anggota melaksanakan kegiatannya masing-masing tanpa dalam satu arah kebijakan yang jelas dari pemimpin. Lalu yang keempat ada demokratis, adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Nah, sekian dari review materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.